Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Lillahi ta'ala wa litafil balaya wa limusannifi hadal kitab al-fatihah. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjut ngaji kitab Ta'lim Muta'alim. Wa minat ta'zimi, termasuk memuliakan, ya, guru memuliakan kitab. Ini kalau ingin mendapatkan barokahnya ilmu, manfaatnya ini, syaratnya ini. Wa minat ta'zimil wajibi alla yamuddar rijla ilal kitabi. Dan termasuk mengagumkan yang wajib adalah untuk tidak memanjangkan kaki menuju ke arah kitabnya. Jadi termasuk lagi Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan ilmu dan ahlinya ilmu adalah tidak boleh menyelonjorkan kaki ke arah kitab, ya. Ini kalau di tempat kita ini dianggap biasa. Padahal kalau kita melonjorkan kaki ke arah kitab itu termasuk tidak adab kepada kita. Kalau nggak adab, itu menyebabkan barokahnya ilmu itu hilang. Itu begitu. Wa yadha'ul kitab tafsiri fawqa sa'iril kitabi ta'ziman. Demikian juga kita jangan meletakkan kitab tafsir Al-Qur'an di atas ini. Wa yadha'al, dan meletakkan, dan kita termasuk mengagungkan ilmu itu harap meletakkan kitab tafsir pada posisi paling atas dalam tumpuan kita. Karena memuliakan. Dan jangan meletakkan di atas kitab tafsir itu sesuatu apapun, ya. Ini termasuk nak numpuk kitab. Ini tafsir mawon mboten angsal ditumpuki napa melih Quran. Ina Quran, deke Quran niku termasuk ngeten iki. Nggih. Niki enten kitab, nak niki umpama kitab tafsir Quran
niki kudu di atasnya begini. Jadi tidak boleh tafsir Quran di bawah. Ngoten niku termasuk mengagungkan kitab. Jadi tidak meremehkan kitab. Ini pun disampaikan ini termasuk mengagungkan kitab. Ini nak nyekel wudu. Namun nyekel wudu niku sikile ora oleh ngelonjor tenggene kitab. Niki nak tiang-tiang India, orang bermadzhab Hanafi itu tidak hanya kitab Pak, sehingga oleh diselonjori sikil. Nopo, nak wong Imam Hanafi niku mboten oleh nyelonjori kiblat. Mulane nek jenengan lungguh kok sikile slukune sikile madhep teng kiblat niki nggih termasuk tidak adab dengan kiblat. Dan barokahnya luar biasa, Pak. Barokahnya luar biasa. Loro dhewe nak teng India niku ben imam masjid niku mesti apal Quran. Imam langgar ya apal Quran. Mriko mun kula sampene mboten enten langgar nggih kabeh gedhi cilik niki diarani masjid. Sing dingge Jumatan diarani masjid jami, sing gak nggih Jumatan diarani masjid ngoten tok. Lah niki kabeh imam masjid, imam mushola niku hafal Quran. Niku salah satu kenapa? Karena mereka luar biasa di dalam mengagungkan ilmu dan mengagungkan kita. Termasuk orang-orang yang bermadzhab Hanafi lagi, Pak. Jadi kitab niki mboten dicekel kaya ulang ngeten iki lopo-lopo. Kitab niku terutama Quran itu mesti dilebokne bungkusan, dibungkus. Bungkusnya napa Pak? Biasanya kain. Napa niku? Nah, cara Jawa niku uncang atau suncang. Enggak roh uncang. Nah zaman biyen gak duwe dompet, mak biyen nek ngowe dhuwit ya diadahi terus ditarik sret kan. Enten tali ini nang bojo niki mbah-mbah biyen ngoten. Tapi gede sehingga kitab saged Quran bisa dimasukkan terus mau ditali. Niku sangkek lek memuliakan kita. Jadi luar biasa Pak barokahnya. Itu dalam rangka apa sih? Bukan memuliakan kitab fisiknya, bukan, memuliakan dawuh-dawuh Gusti Allah, dawuh-dawuh Kanjeng Nabi. Dan itu Pak, Masya Allah. Wa kana Ustaz Burhanuddin yuhki an syekh min masyayikhi inna faqihan kana wadu al-mikbarata alal kitabi faqala lahu bil farisiyah burnayabi. Jadi niki enten cerita dulu makanya Ustaz Burhanuddin, dulu ada ustadz namanya atau guru namanya Burhanuddin menceritakan bahwa salah seorang dari Syekhul Masyayikh, jadi gurunya Syekh Burhanuddin, beliau sangat faqih sekali. Dulu meletakkan napa niku wadai tinta di atas kitab. Maka syekhnya tadi mengatakan kepada Syekh Burhanuddin dalam bahasa Parsi, Barnayabi. Napa Barnayabi? Gak barokah ilmu. Kamu gak dapat barokah ilmu. Contoh ngeten iki Pak Nyun Sewu. Kula dekeki ngeten iki. Niki mboten acak. Jadi dekek nggih kaya niki. Niki kuduke nggih mriki. Makane napa mulai awal nggih kula dekek niki mboten pernah kula tumpuni niki. Karena numpuki perkara napa mawon napa melih bukan kitab,
Nak padha kitabe mboten napa-napa. Niki kitab nggih baru terjemah bahasa Indonesia ditumpuk ngeten mboten napa-napa. Tetapi nak niku tafsir Quran, niki tafsir Quran niku kudu posisinya paling dhuwur dhewe. Aja ditumpuki maneh. Niku nak tafsir Quran. Napa meneh Quran piyambak. Makanya karena ini juga bukan tafsir Quran, sama kitab ini kadang-kadang kula nggih tumpuk ngeten. Nah, ngeten iki mboten napa. Insyaallah. Kok nek ditakok nggih. Iku dalile apa? Nek ditakok dalile napa? Nyun sewu Pak niki dalile niku bukti nggih. Bukti itu adalah orang-orang soleh dulu itu melakukan hal-hal yang semacam itu demi mengagungkan firman-firman Allah, maka beliau orang-orang soleh dulu mendapatkan barokahnya ilmu. Sudah terbukti seperti itu. Dengan cara menuntut ilmu yang seperti itu, beliau mendapatkan barokahnya ilmu. Nak dalil secara tidak langsung wonten teng Quran. Wa may yu'azzim sya'airallah fa ulaika min taqwal qulub. Contohnya ngoten, siapa yang mengagungkan syiarnya Allah, maka itu termasuk orang yang di hatinya itu ada takwa kepada Allah. Termasuk cirinya orang yang bertakwa itu mengagungkan sya'airallah, syiar-syiarnya Allah. Ini kitab ini melebihi daripada syiarnya Allah. Bukan hanya ornamen di dalam ibadah. Syiar itu bisa saya katakan ornamen di dalam ibadah. Ini perkara yang prinsip, makanya lebih kita agungkan. Bahkan di dalam hadis yang lain, Pak, fadlu kalamillahi ala sa'iril kalami kafadli ala sa'iril makhlukati. Jadi keutamaan Allah, keutamaan firman Allah di atas segala ucapan-ucapan yang lain, ini seperti keagungan Allah atas makhluknya. Jadi makanya kita kalau ini penjabaran daripada firman Allah, penjabaran dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, patutlah kita mengagungkan, ya maaf, seperti kita mengagungkan kepada Gusti Allah. Ini ngoten, ini dalil tidak secara langsung. Masyaallah. Biyen dalile apa? Biyen sahabat nak belajar karo Kanjeng Nabi lho diapalno. Nulis ning omah. Biyen sahabat niku nek enten wahyu mandhap niku langsung dilalar kali Kanjeng Nabi. Sahabat niku tenggene napa? Masjid pamenak waktu tenggene napa nalikane teng Madinah, nak teng Mekah nggih tenggene griyane Al-Arqam bil Arqam biasane didamel ngaji. Lah niku nek wahyu mandhap niku langsung Kanjeng Nabi nyampe teng sahabat terus diapalno kali sahabat. Jadi nggak betul catetan. Lah piye ngeten iki lan praktek Kanjeng Nabi dalile ora ono iya gak ono. Tetapi setelah Kanjeng Nabi itulah belajar agama itu ditulis. Niki masyaallah. Saniki karena hilang adab niki akibatnya barokah ilmu boten wonten. Barokah ilmu itu terangkat. Pun wakana Ustaz Al-Qadhi Al-Ajar Fakhrul Islam al-ma'ruf bi qadhihan yaqulu illam yurid bidzalikal istighfafa fala ba'sa bidzalika wal aula ayat tarizanhu niki. Tetapi kalau menurut Ustaz Burhanuddin niki, tapi kalau menurut Qadhi Fakhrul Islam nih, nah menurut Qadhi Ajal Fakhrul Islam al-ma'ruf niki, beliau mengatakan kalau tadi numpui perkara tadi ini masih diperbolehkan kalau menurut Syekh Fakhrul Islam numpui niki sih oleh, tapi dengan catatan jangan sekali-kali ini niatnya meremehkan kitab.
nak gak niat meremehkan ije oleh, tetapi tetep nggih fala ba'sa bidzalika wal aula ayyah taliza anhu. Tetap menurut Syekh Fakhrul Islam, tetap yang paling baik jangan diletakkan sesuatu apapun di atas kita. Jadi tolong nak teng griya nggih Quran niku ndeleh aja sak karepe dhewe. Taruh di tempat yang tinggi. Teng rak nggih ngoten Pak, kan rake kathah nggih. Quran itu didekek dhuwur dhewe. Terus tafsir, ngisore tafsir misalkan. Terus ngisore lagi buku-buku kitab-kitab sendiri. Iya, kitab dunia niku didekek ngisor dhewe. Ngoten Pak. Kalau sendiri ngoten. Buku-buku dunia tak didekek ngisor dhewe. Padahal niku buku sak menten-menten. Buku dunia ini, insyaallah. Wa min tazimi ayu jawidu kitabatal kitabi wala yuqarbitu wa yatrukul hasyatul lati yuqarbitu fiha illa inda rawirati. Niki termasuk mengagumkan kitab lagi adalah menulis. Ketika kita menulis kitab ini Allah yujawidu kitabatal kitabi. Jadi ketika kita belajar, ketika kita menulis, usahakan tulisan itu sebaik mungkin. Tulisan itu sebaik mungkin. Iki sayang Pak, sakniki bocah-bocah sakniki iki mboten patek diajari nulis. Biyen zaman kula niku enten sekolah SD niku enten pelajaran menulis halus, nulis halus. Sakniki mboten usum. Gitu. Tulisannya arek sakniki lho. Gak karo-karoan. Gitu. Sing iso maca ya sing nulis dhewe, iku kadang-kadang lali. Niki perkara sepele, termasuk mengagungkan kitab itu ketika kita menulis pelajaran, tulislah dengan tulisan yang bagus. Okay. Dan jangan terlalu kecil, wala yuqarmito. Masya Allah. Dan jangan terlalu kecil. Itu nak nulis aja cilik-cilik Pak. Kemudian juga jangan meninggalkan lembar kosong, tidak diisi kecuali kalau terpaksa. Niki nak ulama biyen Pak, masya Allah. Niku ora oleh ninggal lembar kosong. Niki nak ulama biyen. Niki termasuk nopo? Sebetulnya ciri karakter orang yang beriman itu meninggalkan hal yang sia-sia. Terus nomor loro gak oleh boros. Saniki Pak, model saniki Pak, niki nak nulis kitab niku biasanya sangat boros sekali. Bahkan kitab agama niku Pak seringkali luar biasa borosnya. Kadang-kadang nulisnya digaya-gaya, terus margin kiri, margin kanan terlalu lebar. Terus kadang-kadang ngeten niku Pak. Ben ketokan kandel. Jadi zaman sakniki ngoten. Banyak kalau jenengan delok teng Gramedia niku. Jadi ada buku-buku Islami. Tapi cara penulisannya justru tidak mengimplementasi caranya agama Islam. Napa caranya agama Islam? Niku tidak boleh boros dan mubazir. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Ayate ngoten. Sesungguhnya mubadzir, perkara yang sia-sia itu adalah kawannya syaitan. Dan sesungguhnya syaitan itu kufur terhadap Tuhannya. Dan itu Pak.
Kita biasanya ngoten, lare-lare nggih ngoten, nak nyatet buku tenggene upama sekolah niku nyatet. Niku sering kali, Pak, banyak lembar-lembar yang kosong. Sehingga buku itu tidak termanfaatkan dengan maksimum. Itu banyak mubazir. Dan budaya mubazir ini, Pak, ini ternyata membawa dampak yang signifikan ya. Kita ini jadi dilarang, Pak, boros dalam segala hal. Kanjeng Nabi niku nyontokne melih nalikane wudu tidak boleh boros di dalam penggunaan air. Napa mawon, Pak, enggak oleh boros. Kanjeng Nabi ngoten. Boros mubazir berlebihan itu tidak boleh. Nyon sewu, Pak, niki. Nah, ahli-ahli di dunia saat ini nggih kula sampeyan jenengan. Gara-gara manusia menggunakan gaya hidup boros. Niki ahli-ahli dunia niki saat ini pun khawatir lho, Pak. Khawatir nopo? Bumi ini nanti suatu saat akan kehabisan air bersih. Niku sing dikhawatirkan para ahli iklim dunia ngoten. Ya lha napa sakniki enten jenenge kula mboten medhel-medhel ini potensi alam semesta niku akan kehabisan air. Napa enten jenenge pemanasan global. Niku nggih gara-gara menungso uripe boros. Ya napa sakniki di mana-mana, Pak, pemanasan global itu sebenarnya bukan karena AC, karena adanya gas CO2 gitu. Boros, Pak. Soalnya nopo awake dhewe niki, Pak, niki jane termasuk boros, Pak. Mlaku titik rono ndajak nyetaken motor nggih kan. Arep tuku blonjo mlaku rong kilan ndajak njing mancal sepeda motor. Niku boros. Karena boros kita bertindak boros, akibatnya nopo, Pak? Niki, Pak, asap kendaraan itu berpotensi untuk pemanasan global. Niku gas CO2 nih di udara saya kathah. Sing termasuk paling kathah niku sepeda motor niku teng Indonesia. Kalau sampai ini jenengan, Pak, Bu, waktu kula teng Jepang, wong Jepang niku eruh resiko ngene niki. Wong Jepang niku mriko lho sepeda motor niku lho warang. Neng kene padahal sepeda motor itu gawean Jepang. Wong Jepang dhewe, Pak, niku mboten enten sepeda motor teng mriko kejaba sithik kan. Sithik mawon niku teng mriko sepeda motor itu yang dipakai sisanya hanya yang 50 cc, Pak. Ngetos 50 cc. Sepeda motor sampean pirang cc? Pinten? Ya. Paling titik Beat, Honda Beat itu lho 1 cc. Supra niku 120 cc. Napa meneh sing saiki NMAX iku 150. Enten sing napa niku Vario ya 150 dan kawan-kawannya Aerox. Nah, teng Jepang niku temriko sepeda motor wis sithik, jarang, atik cc-nya sangat kecil. Hanya 50 cc. Lah teng pundi-pundi, Pak, wong Jepang niku mlaku. Nah, mboten mlaku numpak sepeda ing kok. Ning ndi niku lho, padahal niku mboten nggih hobi-hobian wis, Pak. Ajeng teng kantor, ajeng teng pundi niku rata-rata mlaku utawa numpak sepeda ing kok. Oh, mriko ngoten. Kenapa begitu? Karena gini wau, Pak, pemanasan global. Kalau kita ini biasa titik-titik nyengklak motor, niku gaya hidup boros.
Maka dampaknya boros ngoten niku. Karena pemanasan global, temperatur bumi niki menjadi naik. Niki terbukti saat niki. Kutub utara niku pun leleh. Kutub utara itu sudah mencair. Jadi nak biyen orang itu berlayar dari apa namanya Indonesia misalkan. Indonesia mau menuju Amerika, berlayar loh niki, berlayar atau kapal kargo sing gede-gede niku. Niku biasanya kalau mau ke Eropa niku lewat jenenge terusan Suez. Wingi enten berita kan, nenggone terusan Suez, enten kapal macet, akhirnya ribuan kapal akhirnya terhenti. Dampaknya luar biasa. Dampaknya luar biasa. Nah itu Pak, kapal-kapal yang dari niki di apa namanya Rusia, dari Rusia kalau kirim-kirim barang itu sekarang sudah tidak melalui terusan Suez, tapi kapalnya justru lewat kutub utara. Kenapa? Kutub utara sudah mencair. Lho niki Pak, dampake gara-gara urip boros. Termasuk niki mau Pak, kitab ini kelihatannya sepele, nulis kitab. Kalau boros Pak, niki akibatnya fatal. Nggih, akhirnya penggunaan kertas ini menjadi meningkat. Nah, kertas ini digawe keng apa? Kertas itu dibuat dari pohon. Ini pulp. Dibuat dari pohon. Nah, berarti harus menebang pohon. Nah, menebang pohon, gini pohon itu sebetulnya untuk menahan pemanasan global. Berarti ini nak dipotong pohonnya, akibatnya menambah kontribusi untuk pemanasan global. Makanya ini Pak, Syekhul Masyayikh, guru-guru kita wong soleh-soleh biyen niki Pak, perkara kitab niki nak nulis niki tidak disia-siakan, halaman niki dimanfaatkan. Makanya kitab-kitab kula ngeten niki Pak. Nggih. Niki kitab-kitab dahulu. Ini loh Pak, jarak dari tepi ini sangat sempit sekali. Jarak dari tepi. Sebetulnya kitab utamanya yang di tengah, yang dikotai. Di pinggirnya itulah diberi ringkasannya, ditaruh di pinggir. Ini untuk apa? Untuk efektivitas, efektivitas penggunaan kertas. Niku ngoten. Ketoke sepele wong kertas lho regane piro. Kadang awake dhewe kan ngono mikir. Padahal di balik satu lembar kertas itu ada ribuan proses, banyak melibatkan sumber daya alam ini, akhirnya terkuras. Makanya jane Pak, mulai wong-wong soleh biyen iku pun ngajari carane pripun kita ini tidak boros. Dampaknya panjang sekali. Saat ini Pak, sak dunia itu menghadapi masalah. Dan ini wong sing boros nampa wong siji Pak. Dan sing boros saat ini wong sak donya niku wong 7 miliar boros bareng. Ya hitungan dhewe Pak. Makanya saat ini orang dihantui dengan ketakutan. Makanya nanti dengan maca berita-berita niki Pak. Saat ini Bapak Ibu niki anjuran dari Badan Dunia Pak untuk menggunakan air itu termasuk nak nyirami kembang. Iku gak oleh siang hari sing entak-entaknya. Nyirami kembang sak durunge sengenge jedul. Terus nak sore ya sakwise utawa menjelang sengenge iku wis asruk. Napa nek jenengan nyirami kembang pas sengenge ngentak-ngentak niku banyak air yang menguap. Niku rekomendasi nggih dari PBB untuk penggunaan air sehemat mungkin. Dan ini ngeten menggunakan kitab sehemat mungkin. Bahkan kula eling teng Jepang Pak. Teng Jepang itu orang sana hebat luar biasa untuk penggunaan kertas.
Niku Pak mriki nggih ngeprint misalkan ngeprint niku gagal. Iki ngeprint banget salah iki formatnya. Itu nggak boleh dibuang Pak kertas itu. Kenapa? Baliknya masih bisa digunakan. Ini wong Jepang loh ngoten Pak. Jadi yang ngeprint gagal dilumpukne, yang masih ada satu muka dikumpulkan. Nah nanti kalau kita mau ngedraft apa itu digunakan. Sampai ngono Pak. Aku heran di Indonesia ini loh gak. Begitu hasilnya elek langsung gua elek gua. Makanya orang Indonesia ini lebih sugih daripada orang Jepang. Makanya ya jadi gini. Pun niki kelihatannya sepele, tapi ini adalah perkara yang penting. Pun Warawa Abu Hanifah kadiban yuqarmitu fil kitabi faqala al-tuqarmitu haqqa kali annaka in istatang damu wa in mutatustamu yani idza syukhta wa dha'ufa basaruka nadimta ala dzalikal fi'li. Sah meriwayatkan Imam Abu Hanifah Imam Hanafi dulu pernah nulis dengan huruf yang kecil-kecil. Maka ditegur oleh gurunya, la tuqarmit, janganlah kamu menulis dengan tulisan yang kecil-kecil. Karena sesungguhnya jika kamu hidup maka kamu akan menyesal. Niki Pak, wong niku nak nulis cilik-cilik Mas. Niku nanti dia akan menyesal. Begitu tua ndelok tulisannya biyen wis gak iso maca. Wa in mutatus tamu, nak kamu mati maka kamu akan dipisui wong. Pak kuwi biyen nulis Jawa iki cilik aku ora iso maca. Pamane ngoten nggih sing ahli waris sing ngoten. Nggih. Akhirnya menyebabkan orang lain marah. Makanya tulislah dengan tulisan yang bagus, jangan terlalu kecil tulisannya. Supaya apa? Ketika di masa tua nanti kita ketika kita membaca tidak kesulitan. Nah saat ini wis arek-arek saiki gak tau nulis ya le ya. Gak tau nulis saiki. Apa meneh zaman online. Wis gak usah nulis. Nggih. Mahasiswa kula mawon nggih boten nulis. Ya napa soalnya enten online pokoknya asal paketane kebek ngoten mawon wis gak perlu nulis bukune enten kabeh iki masyaallah. Tapi nek mboten nulis niki nanti bahaya Pak. Jadi kemampuan literasi kita menjadi lemah nanti. Nulis niku perkara penting. Yani idza syukta wa dhaufa basaruka natin ta'ala dzalikal fi'li, yakni apabila kamu hidup nanti di masa tua membaca tulisanmu pasti kamu akan menyesal dengan tulisan yang kecil-kecil itu. Nyun sewu niki nah orang-orang dahulu Pak. Masya Allah Pak. Enggak hanya buku-buku Pak. Ulama-ulama biyen itu loh gaweane bendino maca kitab, kemudian matlah kitab, kemudian menulis kitab, itu begitu. Sehingga kalau tulisannya itu terlalu kecil, maka dia akan menyesal ketika dia pandangan matanya sudah tidak sempurna lagi. Wa hukyani Syekh Imam Muhammad bin Majdin As-Sarahki rahimahullahu annahu qala maqna nadimna wa ma in takhabna nadimna wa ma lam nuqabil nadimna. Niki menurut Syekh Imam Muhammad bin Majdin Sarahki niki nggih wong Rusia kono. Sarkozy ulama-ulama biyen ing Bukhara rahimahullah berkata, apa yang telah kita buat tulisan kecil-kecil maka kita menyesal. Makanya nak nulis aja cilik-cilik. Wa ma in takhabna nadimna.
Demikian juga apa yang kita pilih itu akhirnya menyesal. Apa yang kita pilih kok menyesal loh. Ngeten. Jadi kadang-kadang kita ini seringkali ketika mendengar penjelasan dari guru, dari ustadz, itu tidak semua kita tulis karena males nulis. Jadi hanya poin-poinnya yang ditulis. Poinnya tok ditulis. Akibatnya begitu mau manfaat, penjelasan dari poin itu wis lali. Mulanya hati-hati ini kepada adik-adik. Ketika menulis note, pastikan yang ditulis dalam note itu Anda paham. Seringkali kita menulis catatan kaki, menulis note, ditulis poinnya saja, penjelasannya tidak ditulis utuh, akhirnya lali. Nah, saat ini lebih canggih ya, direkam. Saat ini lebih canggih, suwe direkam. Bisa kalau turu, mari ngono di rumah, ngono tak. Gak dimerekam, diupload ning gone YouTube ya wis ya. Gak perlu nulis. Mulane nang kene saiki gak usum wong nulis iki. Allahu Akbar. Niku ngoten. Apa yang kita tulis dari note itu menyebabkan kita menyesal. Pastikan ketika kita menulis catatan kita paham apa yang kita tulis supaya nanti di hari tua tidak menyesal. Wa ma lam nuqabbil nadimna. Dan ini, dan apa yang belum kita bandingkan maka kita juga menyesal. Apa membandingkan? Pastikan Pak, adik-adik semuanya saja, kalau kita belajar napa mawon niku biasakan kita melakukan studi komparasi. Studi komparasi. Nggih. Kita membandingkan beberapa literatur. Misalkan Pak Guru, Pak dosen itu memakai kitab A, maka kita cari kitab pembanding yang lain. B, C, D. Kita cari. Nah, supaya apa? Kita mendapatkan pemahaman yang utuh. Hari ini Pak Nyon Sewu, Pak, yang dipegang satu kitab saja bahaya. Wingi kula ngaji, gue mungkin ngaji fikih kan ngoten Pak. Ngaji fikih. Jadi salat rawatib nek ngene kitab Bukhari. Tenggene bab salat rawatib. Salat qobliyah isya niku mboten enten. Niku nak tenggene teks hadis tenggene kitab Bukhari. Di kitab padahal di kitab yang sama, Pak. Di kitab yang sama Bukhari juga, tapi di bab yang lain, bukan di dalam bab sholat rawatib. Itu ada yang menerangkan bahwa antara azan dan iqamah itu ada sholat. Nabi menyampaikan begitu, tidak menyampaikan spesifik tentang sholat rawatib, tetapi Nabi mengatakan umum antara azan iqamah sholat 2 rakaat. Makanya padahal masih dalam satu kitab yang sama, makanya penting kita itu mengkomparasikan kitab-kitab yang lain supaya bisa mendapatkan pemahaman yang utuh kan. Makanya ini kalau kita tidak pernah melakukan komparasi macam itu, ketika kita masih di dalam posisi di sekolah, di madrasah, di pondok, perlu kita melakukan studi komparasi semacam itu. Kemudian kita buat resume, ya. Kita buat ringkasannya apa yang kita lakukan perbandingan terhadap beberapa macam literatur. Kenapa? Karena ketika masih sekolah, masih di pondok, masih punya waktu. Nak wis tuwek arep melakukan studi komparasi lagi, sudah nggak punya waktu. Kayak kula ngeten iki, Masya Allah, untuk meluangkan waktu ini luar biasa, Masya Allah. Ora sempat, nggih.
Wa yang bagi ayakuna taqdi'ul kitabi murabian fa innahu taqdi'u Abi Hanifah rahimahullah ta'ala wa aisaru ila rafi wal wadi wal mutala'ati wa yang bagi ala yakuna fi kitabi syu'nul hamrati fa innaha sani'ul falasifati la sani'u salafi wa mimma syaikhina man kariha istimalal murakkabil ahmar. Niki lanjut saya sampaikan, dan dianjurkan untuk memotong kitab menjadi seperempatnya, karena ini Imam Abu Hanifah rahimahullah dulu melakukan ini untuk apa? Dalam rangka untuk mudah membawa, mudah meletakkan, dan mudah untuk melakukan mutola'ah. Inilah Imam Abu Hanifah dulu tipsnya, bukunya ini diketok jadi papat seukuran buku saku. Kenapa? Karena mudah untuk dibawa kemana-mana. Masukkan saku. Termasuk buku saku itu buku untuk memudahkan untuk belajar. Itulah kita bisa meletakkan note di situ. Kita mudah membawa kemana-mana, kita mudah meletakkan di mana-mana. Tapi hati-hati. Biasanya ini gampang li ini kelemahannya gitu. Tapi untuk belajar bagus. Nanti melakukan neng dindi eling langsung didelok catatannya. Jadi seperti itu, Pak. Wa yang bagi ala yakra fi al hamrati, dan ini nasihati Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, Pak, untuk tidak menulis dengan tulisan dengan tinta warna merah. Jadi Imam Hanafi niki napa tidak mau di dalam kitab di beliau ada tulisan warna merah. Kenapa? Karena tinta warna merah itu kebiasaannya ahli filsafat. Kebiasaan ahli filsafat, bukan ulama-ulama salah. Jadi guru-gurunya Imam Hanafi, beliau tidak pernah menggunakan tinta warna merah sekalipun untuk nandai. Masya Allah, nandai tidak menggunakan tinta warna merah. Masya Allah. Satu lagi, satu paragraf lagi. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimus syuraka'i wa ma ta'allama minhu wa tamalluku madmumun illa fi thalabil ilmi. Jadi termasuk mengagungkan ilmu adalah mengagungkan teman-teman. Dan ini Pak, termasuk mengagungkan ilmu kalau di pondok itu mengagungkan teman-temannya yang di pondok. Kenapa? Maaf, Masya Allah Pak. Jadi bagaimana orang itu mulia? Kenapa kita memuliakan orang lain? Karena orang itu dimuliakan oleh Allah. Kok ngoten? Lha Gusti Allah mau mulyakno kok sampean gak gelem mulyakno. Makanya kali santri niku jenengan harus memuliakan. Kenapa? Santri itu dimuliakan Allah. Kenapa begitu? Nabi bersabda, man kharaja li thalibil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Sesungguhnya barang siapa yang dia keluar menuntut ilmu, maka dia termasuk di jalan Allah sampai dia pulang. Dia termasuk hitungan orang memperjuangkan agama Allah. Bahkan di dalam riwayat hadis, semua makhluk yang di darat, yang di laut ini mendoakan, memohonkan ampun kepada orang yang lagi belajar, orang yang lagi menuntut ilmu. Sampai ular yang ada di lubangnya, semut-semut itu mendoakan orang yang menuntut ilmu. Lah wong semut saja lah memuliakan orang menuntut ilmu, lah kamu kok enggak mau? Berarti kamu tidak mengagungkan ilmu. Makanya niki tenggene pondok, anak-anak kita ajarilah untuk menghormati orang lain, memuliakan orang lain, sekalipun orang itu bukan gurunya, teman-temannya sebaya, dilatih untuk memuliakan. Kenapa? Karena ini dalam rangka memuliakan ilmu, memuliakan dawuh-dawuh Gusti Allah. Kenapa? Karena Allah sendiri memuliakan orang yang menuntut ilmu.
maka kita juga harus memuliakannya. Niki Pak yang hilang Pak. Saat ini arek-arek niku karo gurune apa meneh karo kancane. Lah niki Pak Sumalai ilmune dadi gak barokah ngeten iki. Dia tidak menghormati gurunya dan juga tidak menghormati teman-temannya. Wa may yata'allamu minhu, dan orang yang belajar darinya. Jadi kamu menghormati orang yang mana kamu belajar darinya, ya guru. Bukan hanya guru sebenarnya. Kita hormat, lebih lagi hormat kepada teman-teman kita yang membantu kita untuk memahami pelajaran. Jadi konco kita muliakan, kita hormati. Kita lebih hormat lagi kepada teman kita yang membantu kita untuk memahami pelajaran. Itu juga sambungan dari guru kita. Nah, nek koncone ngajari awake dhewe, nek perlu traktiran mari ngajari. Oh, matur nuwun ya traktir koncone, ojo garingan nek. Ngoten. Iki diajari anak-anak kita untuk memuliakan teman-temannya. Ini dalam rangka untuk mendapatkan barokahnya ilmu. Demikian hadirin rahmati Allah, mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah pada kita sekalian sehingga diri kita diberikan oleh Allah ilmu yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Ada sing takut? Karek nglamun. Nggih, monggo. Jane gini ku Qur'ane dhuwur dhewe Pak, Iqra ning ngisor. Nggih. Lah niki sing repot, Iqra kan cilik-cilik. Nggih, Iqra cilik-cilik. Makanya pastikan Quran nanti diletakkan di paling atas. Nak nang lene ra nggih dikek dhuwur dhewe, Iqra ning ngisor dhewe. Nak tumpuan nggih tetep Pak, nggih. Aja sampai Quran ditumpuki Iqra, nggih. Pokoke Quran niku dhuwur dhewe, eling-eling. Quran dhuwur dhewe. Ngisore Quran niku tafsiri Quran. Quran terjemah niku ngisore. Ngisore meneh lagi kitab-kitab sing lin urutane ngoten. Nggih, ngoten mawon. Enten bener saking Gusti Allah, salah saking kula. Kita tutup dengan bermajlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.